Oke, balik lagi di Jagoan Kimia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagian materi dari stoikiometri ya, dimana soal ini dasar-dasarnya dulu nih dari untuk stoikiometri. Nah, rumus kimia. Apa itu rumus kimia? Nah, rumus kimia itu di kimia itu ada dua nih, ada rumus empiris, kemudian ada rumus molekul. Nah, rumus empiris itu apa? Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana. Perbandingan apa sih, Kak? Perbandingan unsur ya. Perbandingan adalah perbandingannya unsurnya yang paling sederhana. Nah, sedangkan kalau rumus molekul atau disingkatnya dengan RM ya. Nah, rumus molekul itu dia menyatakan apa? N kelipatan dari rumus empiris. Jadi kelipatannya berapa gitu. Rumus molekul. Nah, ini contohnya nih. Contohnya rumus empiris adalah CH4. Nah, CH4 itu kan perbandingan unsur-unsurnya itu adalah C-nya 1, ya kan, H-nya 4. Nah, ini perbandingannya udah sangat sederhana. Sedangkan kalau rumus molekul, nah ini kan C2H8 nih. Berarti kan perbandingan unsurnya adalah 2:8. Nah, lihat kita perhatikan nih. Ini kan berarti kan sebenarnya C2H8 itu kan kelipatan 2 dari CH4, ya nggak? Nah, gitu ya. Jadi rumus empiris itu adalah yang paling sederhana. Sedangkan kalau rumus molekul itu kelipatan dari rumus empiris. Nah, itulah dasarnya dulu tuh. Oke, kita coba belajar dulu bedain mana rumus empiris dan rumus molekul. Nih, manakah rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa berikut ini? Nah, ini ada contohnya nih, ada pertama CH4. Tadi udah jelas ya, CH4 itu adalah rumus empiris. Kenapa rumus empiris? Karena CH4 itu adalah perbandingannya unsur-unsurnya itulah 1:4, ya kan? 1:4. Berarti udah jelas ini adalah rumus empiris. Kita coba yang keduanya nih, C2H6. Berarti perbandingan unsurnya berapa? 2:6. 2:6 ini kira-kira udah kelipatan atau belum? Ada yang bisa lebih sederhana nggak? Ada ya, lebih sederhananya lah kita bagiin 2 aja kan. Berarti 1:3, ya nggak? Berarti C2H6 ini bukan rumus empiris karena sudah ada kelipatan. Berarti ini udah pasti rumus molekul gitu. Kemudian C6H12O6. Perbandingan unsurnya berapa? 6:12:6, ya kan? Nah, berarti ini kira-kira udah kelipatan atau belum nih? Ya, C-nya 6. 6 berarti 6 sama 6. Kira-kira bisa lebih sederhana lagi nggak? Bisa ya. Lebih sederhana lagi adalah 1:2:1, ya kan? Berarti C6H12O6 ini dia itu sudah pasti adalah rumus molekul karena sudah kelipatan gitu. Lanjut lagi CH2O. Nah, C-nya berapa? C-nya 1. H-nya berapa? H-nya 2. O-nya berapa? O-nya 1. Nah, kira-kira ini sudah kelipatan atau paling sederhana? Paling sederhana ya. Ya kan ini udah paling sederhana, udah 1 gini kan. Berarti udah pasti ini rumus empiris gitu. Lanjut C4H10. Berarti sekarang C-nya 4, ya H-nya 10. Kira-kira udah kelipatan belum nih? Udah kelipatan belum nih? Udah ya. Ini kan berarti kalau sederhananya adalah 2:5. Berarti C4H10 adalah rumus molekul. Lanjut lagi H2O. Nah, H2 ini kan sudah sering banget kita dengar ya. H2 itu lihat kita H-nya ada berapa? H-nya ada 2, O-nya ada 1. Kira-kira ini udah kelipatan atau udah paling sederhana? Ya udah jelas paling sederhana ya. Berarti ini rumus empiris gitu. Nah, ini kan untuk dasarnya. Lanjut, kalian lihat soalnya. Gimana kalau soalnya nih kira-kira nih? Mudah atau susah? Ya, mudah ya. Perhatikan dengan baik supaya bisa ya. Nah, contoh rumus empirisnya. Kalian nggak usah lihat bawahnya dulu. Nggak usah ya. Kita lihat dari bagian atasnya dulu dari soal ini. Soalnya bentuknya akan begini. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 75% karbon dan 25% atom hidrogen. Nah, ARC-nya 12, H-nya sama dengan 1. Nah, nanti soalnya kan kayak gini nih. Nah, tanyanya RE atau rumus empiris. Berarti caranya, penyelesaiannya adalah pertama kita buat mol C banding mol H. Ingat, mol itu adalah gram per, ya, mol itu adalah gram per AR ya. Gram per AR atau MR ya. Nah, kebetulan di sini gramnya nggak ada, adanya pakainya persen. Nah, berarti senyawa ini kita asumsikan, kita misalkan itu totalnya adalah 100%. Berarti karbonnya 75% ini kita anggap gramnya. Berarti C-nya 75,
Hanya 25 kita masukin sini ya. Masukin dibagi dengan AR-nya masing-masing. 75 dibagi 12. 12 dari mana? Ada di soal nih ya. Nah, kemudian hanya 25 dibagi 1. Langsung deh setelah kita bagi, ternyata 75 bagi 12 itu adalah 6,25. Sedangkan 25 bagi 1 udah pasti 25 ya. Langkah selanjutnya nih, kan ingat tadi definisinya, rumus empiris itu kan adalah rumus yang paling sederhana ya kan. Nah, kita bagi dengan yang terkecil. Yang terkecilnya siapa? Ya ini yang paling kecil kan, 6,25. Berarti kita bagi semuanya dengan 6,25. 6,25 dibagi 6,25. Kemudian ini 25 dibagi juga 6,25. Ternyata perbandingan yang paling sederhananya atau yang itu didapat dari soal ini adalah 1:4. Artinya C-nya 1, H-nya 4. Atau kita tulis nyawanya adalah CH4 gitu. Ingat ini harus bilangan bulat ya. Nah, gampang kan tentang rumus empiris kan? Nah, lanjut lagi rumus molekul. Oke, rumus molekul soalnya akan begini, ingat jangan lihat bawahnya dulu. Suatu senyawa terdiri dari 60% karbon dan 5% hidrogen dan sisanya nitrogen. Nah, ini yang membedakan rumus empiris dan rumus molekul adalah ada kata ini nih, MR. MR atau disebutnya massa molar, atau juga nanti ada lagi soalnya nanti massa atom relatif ya. MR dari senyawa itu yang akan kita cari adalah 80. Ini kata kuncinya ya untuk rumus molekul. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut jika AR-nya sudah ada di sini ya. Oke, sama seperti tadi. Untuk menentukan rumus molekul, ingat rumus empiris itu yang paling sederhana ya kan. Rumus empiris itu kan paling sederhana nih. Kemudian kalau rumus molekul itu adalah yang kelipatan ya. Kelipatan dari siapa? Kelipatan dari sini ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu rumus empirisnya dulu. Oke, kita buat. Caranya mol C, di sini ada kena C, H, dan N ya. Berarti mol C banding mol H banding mol N. Nah, ingat, karena ini bentuknya persen, berarti masanya itu dianggap dari persennya ini ya. Dianggap totalnya semuanya itu adalah 100%. Berarti C-nya 60, H-nya 5. Nah, N-nya 35 dari mana nih, Kak? Kok itu 35? Ingat, kita asumsikan semuanya adalah 100. Berarti 100, kan itu sisa ya, 100 dikurangi 60 dikurangi 5 didapat adalah 35 gitu ya, karena katanya sisanya, berarti sisanya N 35. Masukin dibagi dengan AR 60 nih, C ini 60 bagi 12, H nya 5 bagi 1. Enak kalau H mah gampang ya, bagi 1 doang. N 35 bagi 14. Nah, didapat nih setelah dibagi. Nah, ini C nya 5, H nya 5, N nya 2,5. Langkah berikutnya adalah kita bagi dengan yang paling kecil. Yang paling kecil siapa? Wah, ini nih, lihat nih, 2,5 paling kecil. Bagi semua dengan 2,5. 5 bagi 2,5, ini juga sama, ini juga sama. Ternyata didapat nih, C-nya adalah berapa? 2. H-nya juga 2. Kemudian N-nya 1. Berarti rumus empiris dari senyawa ini adalah C2H2, N-nya 1. Nah, tapi ingat, soalnya kan ini bukan hanya rumus empiris doang, tapi nanya juga rumus molekulnya gimana. Nah, rumus molekulnya gimana, Kak, cara kerjanya? Oke. Sebenarnya ingat cuma kelipatan aja. Ingat, kita simpan adalah ini kata kunci nih, MR. Ingat, kunci di rumus molekul adalah MR. Ya, MR-nya 80. Nah, selanjutnya untuk menentukan rumus molekul atau RM dengan modalnya adalah MR senyawa itu. Ingat, rumus molekul apalah rumus molekul itu? Kelipatan dari rumus empiris yang tadi di awal ya. Nah, caranya gini nih cara kerjanya. RE N kelipatan sama dengan MR. Nah, ini caranya cuma gini doang. Kita masukin rumus empiris yang tadi didapat adalah C2H2N. N kelipatan sama dengan MR-nya 80 yang udah dari soal. Nah, ininya nih kita hitung adalah AR-nya masing-masing. Ini 2 nih, 2 tuh dapatnya dari sini. Ya, terus 12 dari mana, Kak? 12 ada di soal tadi ya. ARC itu kan 12. Kemudian H itu 1. Kemudian N itu adalah 14. Itu udah dari soal ya. Nih, jumlahnya 2 dikali 12. Ini jumlahnya 2 dikali 1, karena N-nya 1. Ditambah lagi, N-nya 1 jumlahnya dikali 14. Dikali N kelipatan sama dengan 80. Ternyata ini ditambahin semua nih, dapatlah 40. 40 kali N sama dengan 80. Berarti tinggal bagi nih, 80 bagi 40. Berarti N-nya sama dengan 2. Berarti rumus molekul dari soal yang ini adalah kelipatannya dari rumus empirisnya adalah 2 kalinya. Nah, berarti tadi kan C2H2N nih rumus empirisnya. Nah, kita masuk substitusikan N-nya. N-nya 2. Berarti dikaliin 2 semua. Berarti C4, ya, ini dikali 2 semua ya. C4, H4, N2. Gampang, ingat.
kuncinya di rumus molekul adalah kelipatan dari rumus empiris dan ciri-cirinya adalah MR dari soal itu atau massa molarnya. Wah, ini Kak udah ada pembahasannya, kita mau lebih yang dari awal banget Kak. Oke, kita cobain dari awal banget. Kira-kira gimana nih kerjanya? Ya ingat, kalau mau bisa nih soal-soal hitungan harus perhatiin betul ya. Suatu senyawa hidrokarbon mengandung 48 gram karbon ya, serta 8 gram hidrogen, ARC-nya 12, ARH-nya 1. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Oh, nanyanya RM langsung nih. Apabila diketahui massa molekul relatifnya adalah 56 gram per mol. Oke, kalau mau tahu rumus molekul, berarti kan harus tahu dulu rumus empirisnya. Nggak bisa langsung rumus molekul ya. Harus rumus empiris dulu. Nah, caranya gimana? Kita bandingkan mol, di situ kan ada C. Mol C banding dengan mol H. Cuma ada 2 ya. Nah, di soal ini bentuknya gram, berarti kita ya udah nggak usah dianggap 100% ya, karena ini udah gram, berarti masukin aja apa adanya. Berarti 48 C-nya 48 langsung dibagi sama R-nya berapa? ARC itu 12, masukin dibandingkan dengan H. H-nya masanya 8 dibagi dengan ARH itu adalah 1. 48 bagi 12 berapa? 48 bagi 12 adalah 4. Kemudian 8 bagi 1 berapa? 8. Nah, ingat ini belum selesai. Jangan langsung, oh ini rumusnya berarti C4, H8. Santai. Ini belum kita bagi dengan yang terkecil. Bagi dulu yang terkecil. Yang terkecilnya siapa? Yang terkecilnya adalah yang ini 4. Berarti 4 bagi 4 dibandingkan dengan 8 bagi 4. 4 bagi 4, 1. Kemudian 8 bagi 4, 2. Berarti rumus empiris dari senyawa ini adalah C-nya 1, H-nya 2, CH2 gitu. Gampang kan? Nah, sekarang kita coba, belum selesai soalnya karena nanyanya rumus molekulnya gimana. Kak, kan nanyanya rumus molekul. Oke, santai dong, santai ya. Rumus molekul itu adalah kelipatan dari Re-nya. Berarti Re ya, Re kelipatan. Ya, kelipatan berapa kita nggak tahu. MR-nya berapa di soal? 56. Oke, kita masukin. Kan di situ kan rumus empirisnya adalah CH2, berarti C-nya 1 ya. Berarti CH2 gini deh, biar kalian nggak bingung. CH2 N kelipatan sama dengan 56. 1 ya, kita hitung ini ya, HR-nya dari sini. C-nya 1 dikali 12 ditambah, ingat 1 dari mana? C-nya ada 1, 12 itu dari AR-nya. Hanya ada 2. 2 dikali ARH itu adalah 1. N kelipatan sama dengan 56. Nah, ini dihitung berapa nih? 12 ya. 12 ditambah 2 berapa? 14. N ya sama dengan 56. Berarti N-nya berapa? 56 bagi 14 adalah 4 ya. Berarti rumus molekulnya adalah kelipatan 4 dari CH2. Ya udah kita masukin CH2 ya dikali 4, kelipatan 4-nya berapa? Berarti C-nya 4, H-nya adalah 8. Ginilah rumus molekul dari soal ini. Gampang ya. Mudah-mudahan kalian bisa dengan yang kakak jelaskan ini. Kalau masih bingung, diulang lagi videonya, dicatat yang paling penting ya. Ingat kalau soal eksak itu catat ya, catat dan latihan sendiri. Biar lebih mantap nih, kakak sediain satu soal yang angkanya koma-koma, yang angkanya jelek, bisa kalkulator lah kalian coba buat latihan dulu. Ya, suatu senyawa kimia memiliki komposisi bla 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 bla. Tentukan rumus molekulnya. Oke, kalian coba hitung. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Atau masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin sampai sini dulu video kita tentang rumus empiris dan rumus molekul. Semoga bermanfaat dan makin bisa kalian dengan kimia. Sampai ketemu pada video berikutnya. Thank you.